Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ade Bagus di sini untuk menjelaskan dan menjabarkan kepada kalian tentang bagaimana perjalanan psikologi dari awal hingga diakui sebagai sains dan hingga hari ini, beserta dengan aliran-aliran yang terdapat di dalamnya. Pertama, perlu diketahui bahwa penamaan dari psikologi sendiri itu berasal dari bahasa Yunani, yang mana terdiri dari dua kata. Yang pertama psyche, yang berarti jiwa, dan logos, yang berarti ilmu. Jadi, secara bahasa dapat diartikan bahwa psikologi merupakan ilmu tentang jiwa atau ilmu yang mempelajari tentang jiwa. Jiwa sendiri didefinisikan sebagai sesuatu selain raga. Namun dengan seiring berjalannya waktu, istilah jiwa terkadang dipakai juga untuk menunjuk sesuatu yang dapat menggerakkan baik pada benda hidup maupun benda mati. Dan masih banyak lagi tentang pendefinisian jiwa yang seringnya berubah-ubah. Sedangkan dalam bidang psikologi sendiri, dengan seiring berjalannya waktu, psikologi tidak lagi hanya berfokus atau tertuju pada satu tujuan, yaitu mempelajari jiwa, melainkan psikologi juga mereduksi fokus pembahasan mereka menjadi perilaku dan proses mental dari seorang manusia. Lebih lanjut, perjalanan psikologi dari awal, yang mana psikologi sebagai sains baru dianggap pada abad ke-19, yang lebih tepatnya pada tahun 1879, yang diprakarsai oleh Wilhelm Wundt, salah satu tokoh yang mengatakan bahwa kondisi mental seseorang adalah objek meter atau objek yang bisa dihitung. Perlu diketahui bahwasanya psikologi sendiri setelah ada sejak zaman dahulu kala, sejak zaman dahulu kala di beberapa tempat seperti di bangsa Cina, Babilonia, Mesir kuno, Ibrani, India, Persia, dan tidak ketinggalan pula bangsa Yunani kuno. Sebagai contoh, kita ambil dari bangsa Cina, di mana di situ terdapat 5 elemen, yaitu kayu, air, api, besi, dan tanah. Yang mana kelima elemen tersebut dianggap sebagai atau berpengaruh terhadap 5 organ penginderaan manusia. Yunani kuno sebagai salah satu bangsa yang sering dianggap sebagai pelopor dari ilmu pengetahuan dan perkembangannya, memberikan menjadi salah satu landasan bagi berkembangnya ilmu psikologi sendiri. Pada saat itu ada 3 bahasan yang dianggap cukup penting, yaitu metafisika, epistemologi, dan juga isu moralitas. Pada zaman itu banyak pula lahir pemikiran-pemikiran yang hingga saat ini masih digunakan oleh para ilmuwan dalam mengkaji psikologi, yang mana diantaranya adalah Thales, Heraklitus, Pythagoras, Socrates, Plato, dan terakhir Aristoteles. Pandangan di antara pemikiran-pemikiran itu ada pandangan dari seorang filsuf yang
yang bernama Plato mengenai jiwa, yang menurutnya memiliki 3 unsur yang bersifat hierarkis, yaitu reason sebagai rasio, passion atau emosi seperti marah, cemburu, takut, senang, dan lain-lainnya, dan apatit atau nafsu seperti lapar, haus, dan dorongan seksual. Dari pandangan Plato tersebut terhadap jiwa disebut sebagai cikal bakal lahirnya teori Sigmund Freud tentang id, ego, dan juga superego. Lebih lanjut dijelaskan pula tentang aliran-aliran dalam psikologi, yang mana diantaranya ada aliran behaviorisme yang mengacu pada tingkah laku manusia, yang menganggap manusia belajar berdasarkan pengalamannya dari segi indrawi. Kemudian ada Gestalt yang berfokus pada puncak yang berfokus pada keseluruhan, tidak memandang sebagai satu dengan yang lainnya. Kemudian ada psikoanalisis, yaitu salah satu sistem terapi yang dikenalkan oleh Sigmund Freud, yang juga mematahkan stereotip bahwa histeria pada zaman itu hanya terjadi pada kaum wanita. Sigmund Freud berpendapat bahwa histeria pun terjadi pada kaum lelaki, dan menurutnya pengobatan yang mujarab terhadap pasien histeria merupakan menggunakan sistem terapi pendengaran, sistem hipnosis yang menjadikan pasien menceritakan keluh kesahnya. Kemudian selanjutnya ada psikologi kognitif. Psikologi kognitif muncul berdasar atas ketidaksetujuannya terhadap psikologi behaviorisme. Psikologi kognitif berpendapat bahwa psikologi kognitif memiliki fokus pada faktor kognitif yang menjembatani relasi antara perilaku dan lingkungan. Psikologi kognitif membahas tentang topik-topik yang tidak dibahas atau diamati seperti atensi, persepsi, materi, belajar, bahasa, kecerdasan, dan lain-lain. Ada 2 faktor latar belakang di mana munculnya psikologi kognitif. Pertama, faktor internal dan juga faktor eksternal. Kemudian dijelaskan bahwa di antara tokoh-tokoh psikologi kognitif yang pertama adalah George Miller, kemudian Ulrich Neisser, kemudian ada Leon Festinger dan Aaron Tremblay yang merupakan penemu dari kognitif behavioral terapi. Kemudian keterikatan psikologi kognitif dengan biopsikologi dan psikologi evolusi. Biopsikologi merupakan salah satu ilmu psikologi yang berusaha menjelaskan gejala-gejala psikologis dengan menggunakan penjelasan biologis, membahas hubungan antara mekanisme saraf dengan gejala-gejala psikologis. Juga perkembangan biopsikologi tidak terlepas dari pengaruh inovasi teknologi yang memungkinkan kita mempelajari keterkaitan antara aktivitas biologis dengan fungsi psikologis. Biopsikologi berdiri dari 6 divisi, yaitu psychological psychology, psikofarmakologi, neuropsikologi, psikososiologi, cognitive neuroscience, dan comparative psychology. Lalu ada pula psikologi evolusi yang dengan tokoh utama dari psikologi evolusi adalah David Bass. Evolusi
Evolusi dibangun berdasarkan asumsi bahwa human mind is the product of evolution. Karena merupakan produk evolusi, maka jiwa akan lebih baik jika dipahami dalam konteks evolusi. Kemudian di antara aliran-aliran selanjutnya ada pula psikologi humanistik yang berfokus pada puncak penginderaan manusia, dan juga terakhir psikologi transpersonal yang mengacu pada pengalaman spiritual dari seseorang. Sekian dari saya tentang psikologi, sejarah, aliran dan perspektifnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.